Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Hidup dalam kebangkitan ialah hidup yang sama sekali baru, berbeda dari kehidupan di dunia. Yesus yang telah bangkit sangat berbeda. Segalanya diperbarui dan Roh-Nya melakukan pembaruan itu. Hidup kita akan selalu dibarui setiap hari ketika kita menampung benih sabda Allah yang ditaburkan Kristus. Olahlah, garaplah hidup kita menjadi tanah yang subur bagi tempat persemaian sabda Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Engkau menaburkan benih sabda kehidupan. Semoga kami semakin mampu menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur, guna menghasilkan buah-buah dari ketekunan hidup beriman. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan.
Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Singkirkanlah penghala sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghala sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan dengan melibatkan para pendengar dan menempatkan mereka pada posisi otonomi guna menafsirkan dan menangkap pesan yang disampaikan dalam perumpamaan itu. Dan berhadapan dengan kebingungan para muridnya, para pendengarnya, Yesus menjelaskan arti perumpamaan tadi. Benih ialah sabda Allah dengan kualitas terbaik yang Yesus taburkan di berbagai jenis keadaan batin manusia yang menerima benih sabda itu. Setiap hari di masa BKSN ini, Yesus menaburkan benih sabdanya. Apabila setiap pribadi dan keluarga Katolik tidak ada sama sekali membaca dan merenungkan sabda Allah, kita bisa digolongkan jenis tanah yang di pinggir jalan. Tidak ada kesempatan sabda Allah kita baca dan kita renungkan. Sabda itu hilang, dipijak oleh kesibukan harian kita. Benih yang jatuh di tanah berbatu ialah sabda Allah yang diterima oleh pribadi yang hidup iman
dan identitas kekatolikannya tipis. Lalu ketika mengalami krisis dalam hidupnya, dia akan mudah murtad, meninggalkan iman Katoliknya. Militansi imannya tipis. Benih yang jatuh di tanah semak duri ialah sabda Allah yang diterima oleh pribadi yang orientasi hidupnya melulu kekayaan dan kenikmatan hidup. Sabda Allah bisa dihimpit dan dikalahkan hanya untuk mengejar ambisi, kekayaan, dan kenikmatan itu. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan sabda Allah dalam hatinya, dan menghasilkan buah dalam ketekunan imannya. Segala kelemahan, kelalaian, ketidaksadaran, dan kedosaan yang menjadikan benih yang baik itu tidak sempat bertumbuh. Seandainya pun sudah bertumbuh, tetapi tidak berkembang dan tidak menghasilkan buah. Umat Katolik diajak untuk merenungkan tema BKSN tahun ini, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mewartakan berarti menaburkan terus-menerus sabda Allah kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami krisis iman dan identitas. Krisis bisa dimaknai hidupnya setengah percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya dangkal dan mudah terbawa arus zaman yang menghanyutkan imannya. Justru untuk bisa mengatasi krisis inilah kita harus berpegang pada sesuatu yang pasti, kokoh, dan bisa diandalkan, yaitu Yesus Kristus dan sabdanya. Orang harus memiliki kepekaan untuk menangkap undangan Yesus. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sudahkah saya, keluarga saya, mendengarkan sabda Allah hari ini? Semoga sabda Allah menemukan tanah yang subur dalam hati kita, dalam keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima benih sabdamu. Semoga kami terbuka terhadap roh-Mu yang akan memberikan pertumbuhan benih itu di dalam diri kami. Perkenankan kami menghasilkan buah keselamatan yang melimpah. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari selalu membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah yang ditaburkan dalam hati kita, dan hidup kita menjadi tanah yang subur untuk menghasilkan buah berlimpah. Kita
diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.